Dan makanya kenapa saya takut banget kalau ada orang yang ngomongin, kalau ada orang yang jahatin, saya takut banget bales. Karena bukan takut sama manusianya, takut sama my father. Ketaatan kita itu gak boleh conditional, tapi taatnya itu konsisten. Dan kalau ditanya sama orang, who's your biggest inspiration? Saya selalu bilangnya Tuhan Yesus. Percaya atau enggak, semakin fokus saya gimana caranya nyenengin Tuhan, everything around me itu ditambahkan luar biasa. It's so amazing. Dan saya yakin bahwa pada saat kita melakukan hal-hal yang ordinary, Tuhan yang akan tambahkan ekstranya supaya ordinary itu menjadi extraordinary. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini, saya akan membahas satu ulasan penting dan menarik dengan judul Luar Biasa. Kesaksian Agnes Monica sangat memberkati. Inspirasi dan fokus hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mendorong untuk berkenan menyimak, mendengarkan dan memperhatikan kesaksian ini sampai tuntas. Saya yakin Bapak Ibu Saudara akan dikuatkan dan diteguhkan dalam menjalani kehidupan. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya sudah terlebih dahulu mendapatkan sesuatu yang sangat penting dan berharga melalui kesaksian dari saudari kita Agnes Monica ini. Mari kita mendengarkan kesaksian Agnes Monica berikut ini. Tuhan itu gak pengen manusia yang get even. Kita balas dendam, atau kalau diomongin orang ya gak apa-apa gue ngomongin balik. Kalau orang jahat ya gak apa-apa gue jahatin. Tuhan gak pengen kita get even. Karena itu tugasnya Tuhan. Ukuran yang dipakai sama kita untuk ngejudge orang lain ntar akan dipakai sama Tuhan. Ukuran yang sama itu akan dipakai sama Tuhan untuk ngejudge kita. Dan makanya kenapa saya takut banget kalau ada orang yang ngomongin, kalau ada orang yang jahatin, saya takut banget bales. Karena bukan takut sama manusianya, takut sama papinya, takut sama daddy-nya, takut sama my father. Ketaatan kita itu gak boleh conditional. Jadi bukan pada saat kita mood baru taat. Pada saat kita lagi moodnya bagus, pada saat kita lagi gak ada masalah baru taat. Tapi taatnya itu konsisten. Dan saya ingat banget waktu itu pendeta saya Jeffrey Rahmat. Waktu itu kalau nggak salah saya umurnya sekitar umur 15 tahun. Dan dia bilang, kamu harus jadi the Bible that people see through you. Itu saya inget banget sampai sekarang. Dan kalau ditanya sama orang, who's your biggest inspiration? Saya selalu bilangnya Tuhan Yesus. Saya selalu bilangnya gitu. My biggest inspiration. Karena saya ingat pada saat saya umur segitu, pendeta saya bilang, you have to be the Bible that people read through you. Supaya kalau ada orang-orang yang belum percaya, yang gak tahu, yang belum mengenal Tuhan Yesus itu siapa sih? I hope that people get to know Jesus' love through me.
Makanya kenapa saya suka promote masalah love. Saya suka promote masalah forgiveness. Itu semua nggak conditional. Nggak, oh kalau lu maafin gue baru maafin lo. No. Karena tanggung jawab kita kan sama Tuhan langsung. Percaya atau enggak, semakin fokus saya gimana caranya nyenengin Tuhan, everything around me itu ditambahkan luar biasa. It's so amazing. Dan saya yakin bahwa pada saat kita melakukan hal-hal yang ordinary, Tuhan yang akan tambahkan ekstranya supaya ordinary itu menjadi extraordinary. Tapi kita juga nggak boleh diem-diem doang. Gimana caranya Tuhan bisa kasih ekstranya kalau kita nggak ngelakuin ordinary-nya, actionnya? Tuhan gimana caranya bisa taruh ekstranya ke dalam ordinary kita? So, itu makanya harus di balance. Jadi kita melakukan apa yang Tuhan udah bilang sama kita harus lakukan. Berdoa, berserah, dan percaya. There's so many things that happen in my life ya guys, yang kayaknya, aduh kok bisa ya? Kayak he's the best manager I've ever had. Bisa aja gitu jalannya dibukain. Kalau ada jalan yang ditutup, saya yakin bahwa jalan itu memang harus ditutup dan saya nggak boleh ke sana. And it makes me feel so loved. Hatinya tuh penuh. Walaupun ada orang yang ini itu, tapi hatinya penuh. Cause you let go of that anger, you let go of that bitterness. Dan saya nggak perfect ya, Astrid. I'm so far from perfect. Tapi Tuhan tahu bahwa di dalam hati saya, callingan saya yang terbesar di dunia ini adalah bagaimana caranya saya bisa punya platform di mana orang bisa lihat bahwa hidupnya Agnes itu diberkatin sama Tuhan Yesus. Dan yang luar biasa, Trit, Tuhan itu saking pemaafnya, dia nggak pernah buka aib kita. Dia terus kasih unconditional love, and dia nggak pernah give up on me. Kebayang nggak kalau tiba-tiba Tuhan ya batas kesabaran itu kayak manusia. Aduh udahlah, ini manusia nih pada gak bener semua, udah give up aja. Kebayang nggak gimana jadinya kita? Jadi pada saat saya ngelihat itu bagaimana Tuhan begitu sabar terhadap saya. Masa sih saya nggak mau sabar balik? Tuhan udah nebus dosa kita, masa sih kita nggak mau maafin orang lain? Dan buat saya itu arogansi luar biasa kalau kita ngerasa diri kita paling perfect, nggak mau maafin orang, nggak mau baik sama orang. So yeah, that's it. Masalah karir itu bonus yang dikasih sama Tuhan. Tangan yang meriah, luar biasa sekali ya. Kita semua diberkati dengan kesaksian Agnes tadi. Pertama, jangan jadi Kristen KTP. Ya. Yang kedua, selalu menggunakan unconditional love, bukan hanya ke diri kita, Tuhan dan juga ke sesama kita, ya kan? Dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Tapi yang paling penting tuh apa itu yang Agnes aku bold banget. Carilah dahulu kerajaan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak, memperhatikan dan mendengarkan kesaksian dari saudari kita Agnes Monica, yang mana kita tahu bersama sebagai salah seorang dari artis atau penyanyi papan atas Indonesia. Saya sangat kagum dan bangga dengan saudari kita Agnes Monica ini. Oleh karena tetap konsisten menjadi murid Kristus sejati, menjadi orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Sering kita dengar
atau saksikan artis yang beralih keyakinan kepada keyakinan lain. Tetapi sampai saat ini saya melihat saudari kita Agnes Monica ini tetap teguh dan kokoh percaya kepada Yesus. Kita doakan di tengah-tengah karirnya yang makin melejit, yang makin diberkati oleh Tuhan, saudari kita Agnes Monica ini bisa menjadi contoh dan teladan dalam banyak hal, karena beliau adalah public figure yang mana apapun sepak terjangnya langsung disorot oleh banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kesaksian Agnes Monica yang sudah kita dengarkan, saya menemukan beberapa hal yang sangat penting, dan tentunya apa yang disaksikan oleh saudari kita Agnes Monica ini tidak lepas dari bagian-bagian firman Tuhan. Yang pertama, beliau berkata, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tentunya kehadiran beliau sebagai salah seorang artis penyanyi papan atas Indonesia, pasti ada yang pro dan kontra. Ada yang iri, ada yang senang. Itu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Jangankan saudari kita Agnes Monica, kehadiran Yesus pun di tengah-tengah dunia ini ada pro, ada kontra. Pro dan kontra itu terjadi sampai sekarang. Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kehadirannya ada yang menolak, ada yang menerima. Ya tentunya hal yang wajar apabila dialami juga oleh saudari kita Agnes Monica. Tetapi apapun itu, baik orang-orang yang barangkali punya rancangan niat-niat yang tidak baik, hal-hal yang jahat, apakah itu secara langsung atau tidak langsung, saudari kita Agnes Monica memiliki moto dalam hidup, tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan hal itu terjadi bukan hanya semiskin sedangkal, tersangkut dengan hukum. Tetapi beliau berkata, karena takut sama babe. Yang beliau maksud adalah takut sama Bapa di sorga, takut kepada Tuhan. Kenapa takut kepada Tuhan? Karena memang firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 21 jelas berkata, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini menjadi moto orang-orang percaya. Tidak boleh kita kalah dengan kejahatan. Tidak boleh kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Kejahatan hanya bisa dibalas dan dikalahkan dengan kebaikan. Itu sebabnya Yesus dalam khotbah di bukit jelas berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Memang ada orang-orang tertentu yang punya pikiran pendek, sumbu pendek, berkata ini sebuah kelemahan. Tapi dalam konteks ajaran Kristus, dalam konteks ajaran Alkitab, ini sebuah kekuatan. Karena orang-orang Kristen dituntun, dipimpin oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya, bukan melakukan apa yang wajar, apa yang manusiawi, tetapi apa yang lebih daripada itu. Karena kehadiran Yesus sebagai tokoh yang sangat revolusioner dan transformatif, membawa perubahan yang sangat radikal. Bukan sesuatu yang sama dan biasa dengan periode-periode sebelumnya. Dalam konteks etika, moral, dan ajaran yang begitu luar biasa. Saudara dikasihi Tuhan, yang kedua yang disaksikan oleh saudari kita Agnes Monica, ketaatan itu tidak boleh kondisional. Taat itu harus konsisten. Kata-kata ini sangat berharga, bernilai, berkualitas tinggi bagi saya. Ketaatan kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya tubuh Kristus, gereja Tuhan, termasuk di dalamnya dituntut yang pertama-tama dan yang utama adalah pastor, pendeta, penatua, gembala. Jangan sampai kita memiliki ketaatan yang kondisional.
Kalau aku sehat, maka aku taat. Kalau aku sedang bersuka cita, maka aku akan berdoa. Tapi kalau aku sakit, aku punya pergumulan, masalah yang begitu berat dan besar, ya udah. Buat apa berdoa? Buat apa berserah? Buat apa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Tuhan? Tidak boleh demikian, Bapak Ibu Saudara. Mau sehat, mau sakit, mau sukacita, sedang sedih, punya pergumulan, punya persoalan, dan lain sebagainya. Mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang memiliki ketaatan konsisten. Ketaatan kita bukan situasional, bukan kondisional, bukan bergantung kepada situasi, kondisi, keadaan kehidupan. Apakah kita merasa baik, tidak baik dalam hidup ini? Mari kita belajar untuk tunduk, patuh, taat, mengabdi kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk memelihara kebenaran firman Tuhan yang menjadi bagian yang terintegrasi, bagian yang menyatu dalam hidup kita. Baik itu dalam pikiran kita, hati kita, perkataan kita, perbuatan kita. Sangat jenius kalimat dari saudara kita Agnes Monica ini. Ketaatan kita kepada Tuhan tidak boleh kondisional, tetapi harus memiliki ketaatan yang berkualitas, yaitu ketaatan yang konsisten. Yang ketiga, pembelajaran berharga dari kesaksian Agnes Monica. Beliau berkata bahwa Tuhan Yesus adalah inspirasi hidupnya. Ini luar biasa. Kita tahu di dunia ini banyak sekali tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh dunia yang begitu sukses dan berhasil. Tetapi Agnes Monica tidak pernah menempatkan tokoh lain, figur lain yang menjadi inspirasi dalam hidupnya. Dalam seluruh sepak terjang kehidupannya, saudari kita Agnes Monica selalu menempatkan Yesus sebagai inspirasi atau pemberi inspirasi dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita? Apa yang mewarnai inspirasi hidup kita di tengah-tengah dunia yang semu dan sementara ini? Mari kita belajar mencontoh hal yang baik dan positif dari saudari kita Agnes Monica. Beliau menempatkan Yesus sebagai inspirasi dalam hidup. Luar biasa. Saya sangat yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, kita juga memiliki komitmen yang sama. Mari kita tempatkan Yesus sebagai inspirasi dalam hidup kita. Baik itu dalam hal kekudusan, kerendahan hati, belas kasihan, kepedulian kepada orang lain. Baik dalam hal ketaatan dan ketundukan dalam eksistensi sebagai manusia kepada Bapa di sorga. Termasuk juga Yesus itu menjadi inspirasi bagi kita dalam hal berdoa. Kenapa? Karena Yesus itu dalam eksistensi sebagai manusia memberikan kepada kita inspirasi. Benar-benar bergantung kepada Bapaknya. Yesus memiliki doa pagi-pagi benar. Doa setelah selesai melakukan segala kegiatan aktivitas pelayanan sepanjang hari. Yesus juga berdoa ketika diperhadapkan dengan tekanan hidup yang begitu berat di Taman Getsemani. Yesus juga berdoa ketika sudah mulai populer, terkenal, menjadi public figure di zamannya. Yesus juga berdoa sebelum memilih murid-muridnya. Luar biasa. Jadi Yesus menjadi inspirasi bagi hidup kita, menjadi contoh teladan dalam hidup kita secara sempurna. Itu sebabnya saya selalu mendengungkan, menyuarakan kepada kita, jangan pernah tinggalkan Yesus sekali Yesus tetap Yesus. Karena hanya Yesus yang menjadi pribadi yang menunjukkan teladan yang sempurna bagi kita. Yang lain tidak ada yang sempurna. Pelajaran berharga berikut yang disampaikan oleh Agnes Monica melalui kesaksiannya. Fokus hidup itu adalah menyenangkan Tuhan. Fokus hidup yang utama, yang prioritas adalah menyenangkan Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Dan tentunya
kita tidak mungkin menyenangkan Tuhan, menyukakan hati Tuhan kalau kita tidak mencintai, mengasihi Tuhan. Kita tidak mungkin mencintai, mengasihi Tuhan kalau kita berontak melawan kebenaran firman Tuhan. Yesus pernah berkata, "Jikalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan segala perintahku." Perintah yang utama yang merangkum semua perintah yang lain adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mari fokus hidup kita menyukakan, menyenangkan Tuhan. Hidup menurut jalan, menurut kehendak, keinginan, kemauan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Soal makan, minum, soal papan, dan lain sebagainya, Tuhan akan tunjukkan pemeliharaannya yang sempurna kepada kita. Jikalau kita belajar mendapatkan Tuhan, kebenaran kerajaannya, kita relakan hidup kita dipimpin, dikendalikan, dikuasai olehnya, diatur olehnya. Maka hal-hal yang lain itu menjadi bonus bagi kita. Jangan fokus mengejar bonus. Jangan fokus mengejar yang lain, tetapi meninggalkan, meremehkan, memandang sebelah mata Tuhan, kerajaan dan kebenarannya. Di dalam kitab Roma dijelaskan sangat tegas, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara dikasihi Tuhan, ini sangat luar biasa. Jadi fokus hidup itu menyenangkan Tuhan. Sebagai contoh praktis, kalau misalnya anak saya menyenangkan hati saya sebagai seorang ayah, seorang bapak yang punya kekurangan, kelemahan, keterbatasan, maka saya pasti berjuang untuk memberikan apa yang dia sangat butuhkan dalam hidupnya. Itulah saya sebagai seorang ayah, seorang bapak. Apalagi Bapa kita di sorga yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Dia pasti melakukan yang terbaik kepada kita dengan caranya yang sangat luar biasa, dengan kuasanya yang sempurna dalam waktu yang indah bagi kita. Ada lagi yang disampaikan oleh beliau. Di dalam menjalani kehidupan ini bukan berarti kita pasif. Membuktikan fokus hidup kita kepada Tuhan adalah dengan cara bagaimana kita melakukan bagian kita. Kita berdoa, kita berserah, kita berjuang, berusaha, bekerja, berkarya. Maka pasti Tuhan buka jalan yang terbaik kepada kita. Bahkan ada lagu pujian yang berkata, Tuhan buka jalan saat tiada jalan. Sebab apa? Sebab Allah sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Apalagi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran berikutnya disampaikan oleh Agnes Monica kepada kita. Dia mengaku dengan jujur, saya bukan orang yang sempurna. Tetapi Tuhan selalu menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan penuh dengan belas kasihan. Dan Tuhan menunjukkan juga bagaimana dengan belas kasihannya Tuhan memberkati Agnes Monica. Saudara dikasihi Tuhan, saya mau katakan kita semua bukan orang yang sempurna. Mau pastor, pendeta, penatua, gembala, jemaat, semua kita tidak ada yang sempurna. Tapi kita oleh anugerahnya, oleh belas kasihannya, menjadi orang-orang yang kudus, orang-orang disucikan dan dikuduskan, diampuni, dibenarkan, diselamatkan, didamaikan dengan Bapa. Oleh belas kasihannya, kita masih ada sebagaimana ada saat ini. Kalau Tuhan bertindak sesuai dengan kekurangan kita, kelemahan kita, keberdosaan kita,
maka selesailah kita semua. Tapi Agnes Monica menunjukkan, beliau juga menyadari tidak sempurna dalam mengiring mengikut Kristus. Tetapi belas kasihan Tuhan bukan penghukuman kemurkaan Tuhan yang nyata dalam hidupnya. Tetapi memang ada pesan penting untuk kita bersama saat ini. Perlu disoroti, diperhatikan dan direnungkan bersama. Jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Jadi jangan kita membiasakan diri untuk berkompromi dengan dosa. Karena kita adalah garam dunia yang mempersatukan, yang mempengaruhi, yang mewarnai, yang mencegah pembusukan di tengah-tengah di mana Tuhan tempatkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu menyatakan kasih-Nya kepada kita. Tuhan sabar kepada kita. Kalau Tuhan tidak sabar kepada kita, selesailah kita semua. Bahkan ketika kita jatuh ke dalam dosa dan kita menyadari keberdosaan kita, Tuhan tetap masih memberikan peluang kesempatan kepada kita. Tuhan berkenan mengampuni kita. Tuhan berkenan memulihkan kita. Saudara kita Agnes Monica berkata, karir itu adalah bonus yang Tuhan siapkan. Oleh karena itu, semua dia dapatkan bukan karena kekudusan kesalehannya. Karena saudara kita Agnes Monica memiliki motto dalam hidup. Saya tidak pernah merasa diri paling sempurna. Ini menunjukkan adanya roh kerendahan hati. Demikian juga dengan saudara dan saya, jangan merasa diri kita paling sempurna dalam hidup ini. Kita masih banyak kekurangan, kelemahan. Kita mohon kepada Tuhan dengan komitmen yang ketat untuk kita terus berubah sehingga menjadi serupa seperti Kristus. Kiranya ulasan penting dan menarik ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus menolong kita untuk tetap setia, hidup berjalan dalam kebenarannya. Amin.